Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekilas kita mengulang tentang zakat. Zakat itu adalah rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Jadi ibadah yang mensucikan harta. Menurut jumhur ulama, zakat ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah disyariatkan oleh Allah kepada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Hukum dari zakat fitrah ini adalah wajib bagi semua umat Islam. Besar, kecil, laki-laki, dewasa, budak maupun orang merdeka. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan. Banyak ditanam orang seperti padi, ya, beras, ya kalau di Indonesia. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sok atau 3,1 liter. Atau sama dengan 2,5 kg atau uang yang seharga bahan makan pokok tersebut. Misalnya jumlah anggota keluarganya ada 5 orang, berarti 2,5 kali 5. Misalnya ada 7 orang, 2,5 kali 7. Misalnya ada 10 orang, 2,5 kali 10. Tinggal mengalihkan. Itu cara mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini dalilnya. Khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam hadis dinyatakan dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji. Syarat orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki beragama Islam, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Ini khususnya untuk zakat fitrah. Jadi mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Misalnya orang itu lahir sebelum hari raya, sebelum matahari terbenam atau sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri, maka dia wajib dizakati. Misalnya pas jam 10 malam bayi lahir, masih di bulan Ramadan, maka itu harus dizakati. Yang berikutnya mampu membayar zakat, artinya dia mampu kelebihan harta untuk mencukupi keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Ini rukunnya fitrah, ya, niat. Apabila diucapkan niatnya berbunyi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah. Adanya muzaki, yaitu orang yang berzakat. Adanya mustahik, orang yang menerima zakat fitrah. Khusus zakat fitrah ini untuk fakir miskin. Kemudian adanya harta yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Berikutnya zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Dengan kata lain, zakat mal merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Setiap muslim yang memiliki harta diwajibkan untuk mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi batas waktu dan jumlah tertentu. Zakat mal biasanya disandarkan pada zakat emas dan perak, perdagangan, binatang ternak, hasil pertanian, harta temuan. Adapun tujuan mengeluarkan zakat mal adalah
membersihkan harta. Nah, ini dalilnya seperti tadi ya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syarat wajib zakat mal. Seorang berkewajiban membayar zakat mal apabila memenuhi syarat: 1. Merdeka Islam, 2. Merdeka, 3. Balik dan berakal, 4. Mempunyai harta yang sudah mencapai 1 nisab, yaitu jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Adapun syarat zakat, hartanya, harta yang dizakati, 1. Hak milik penuh, tidak ada hak orang lain. Dananya bisa berkembang, memiliki potensi produktif atau memberikan keuntungan, seperti perdagangan. Mencapai nisab, dimiliki sudah 1 tahun atau haul, digembalakan atau dirumput tanpa membeli, misalnya peternakan. Nah, harta yang wajib dikeluarkan itu ada emas dan perak, binatang ternak, harta perdagangan, hasil pertanian, barang tambang, harta terpendam atau rikas. Ini contoh penghitungan, misalnya emas. Harga emas itu 500.000 per gram. Maka muzaki atau orang yang wajib zakat memiliki 100 gram. 100 gram itu sudah melebihi 1 nisab. Maka zakatnya adalah 500.000 kalikan 100. Jadi 500.000 dikalikan 100 gram maksudnya. Maka harta yang dimilikinya adalah 50 juta. Nah, 50 juta itu dikalikan 2,5% atau dibagi 40. Sehingga zakatnya 1.250.000. Contohnya lagi misalnya zakat pertanian. Jika lahan tak ada hujan berarti biayanya gratis. Maka zakatnya 10%. Jika hasil panennya itu 1.500 ya. Ini keliru ya. Tidak apa-apa sudah. Ini 1.500.000 kilo. Wah, banyak sekali orang kaya raya ya ini. Maka zakatnya dia adalah 150.000 kilo. Itu zakat. Nah, kalau misalnya ini cuma 1.500, maka zakatnya menjadi 150 kilo. Ya. Jadi ini dikalikan 10 dibagi 100. Jadi ini nolnya menjadi berapa ini? Ini asalnya nolnya 5 jadi 6. Kemudian dikurangi 2. Nah, ini salah hitung ya. Mohon maaf ini salah. Ini seharusnya cuman 1.500 kilo. Nah, ini nanti dikoreksi ya. Sekali lagi, ini sesungguhnya cara menghitungnya gampang. Yang 1.500.000 kilo ini ditambah 01, kemudian dikurangi, atau ini langsung aja dikurangi 01. Maka nolnya menjadi 4. Nah, berarti betul. Ini cara menghitungnya. Ya. Nah, ini yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Jadi sesungguhnya sedekah atau zakat itu lil fuqara, untuk orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina, orang yang sedang mengelola zakat, alaiha, wal amilina alaiha, orang yang mengelola zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang mu'alaf baru masuk Islam, wa firriqabi, dan orang yang budak ingin merdeka, wal gharimina, dan orang-orang yang banyak hutang,
wa fisabilillahi, dan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabili, dan ibnu sabil, faridatan minallah, yaitu orang yang berjuang atau dalam perjalanan mencari ridha Allah. Wallahu, dan sesungguhnya Allah, dan Allah alimun, mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Nah, ini manfaat zakat, saya kira nanti tinggal dibaca lagi. Satu, mendapat pahala dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, termasuk saudara seagama, masuk golongan orang yang mendapat petunjuk, termasuk yang akan mewarisi surga Firdaus. Surat Al-Mu'minun ayat 10-11. Mendapatkan balasan yang lebih baik, menambah karunia, termasuk orang yang beruntung, dilipat gandakan pahalanya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.